Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafar, nomor BP 0331 dari BP17. Pada mata kuliah testing dan implementasi sistem kali ini, saya akan menjelaskan apa itu implementasi sistem, beberapa tujuan implementasi sistem antara lain. Yang pertama, menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya. Yang kedua, memastikan bahwa user dapat mengoperasikan sistem baru. Yang ketiga, menguji apakah sistem baru sesuai dengan user. Yang keempat, memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan sesuai rencana. Nah, dari beberapa tujuan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka implementasi sistem informasi merupakan satu tahap dari pengembangan sistem informasi, di mana tujuannya adalah mempersiapkan sistem informasi siap untuk dioperasikan tentu oleh si user tersebut. Tahapan dalam implementasi sistem antara lain, yang pertama, menerapkan rencana implementasi. Ya, dimulai dari suatu perencanaan agar menentukan alur kerja. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Tentu setelah rencana dilakukan suatu tindakan. Yang ketiga, tindak lanjut implementasi. Maksudnya yaitu evaluasi hasil implementasi. Baik, untuk langkah-langkah yang diperlukan persiapkan yaitu, yang pertama, menentukan anggaran biaya. Anggaran biaya dapat mengendalikan biaya yang keluar. Setiap kegiatan yang dilakukan dibuatlah suatu keterangan jelas apa saja yang dibutuhkan mengenai biaya. Yang kedua, pengaturan waktu. Dengan pengaturan waktu, kita bisa memanfaatkan untuk membuat penjadwalan agar pekerjaan lebih efisien. Metode yang digunakan bisa berupa Gantt chart. Detail dari setiap pelaksanaan disusun rapi sesuai hari pelaksanaan. Baik, kita masuk pada sesi A, yaitu pemilihan dan pelatihan personil. Pemilihan personil. Dalam lingkungan sistem dibutuhkan 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Brainware yang dimaksud di sini yaitu user atau pengguna sistem. User disebut juga personil, yang mana bisa diambil dari karyawan perusahaan yang biasa disebut personil internal, atau dengan cara rekrut anggota karyawan dari luar perusahaan atau disebut personil eksternal. Pelatihan personil. Pelatihan bertujuan agar penggunaan atau pengoperasian sistem informasi oleh user dapat berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Di antaranya yaitu training dan pendidikan. Training sering kita jumpai pada karyawan baru dengan melakukan suatu kegiatan pelatihan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan agar menguasai pengoperasian suatu bidang yang akan dikerjakan oleh personil operasi nantinya. Sementara pendidikan diberikan kepada user informasi yang akan diberikan materi tentang bagaimana kerja sistem dan apa saja yang diperoleh sistem sehingga semua jelas oleh user tadi. Pendekatan dalam training dan pendidikan. 1. Ceramah atau seminar. Hal ini sangat efisien memberikan suatu edukasi kepada banyak orang dalam suatu waktu, dan itu tepat sasaran karena yang akan menghadiri nantinya tentu orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, pelatihan prosedural. Personil diberikan suatu petunjuk kerja yang mana jelas diberikan keterangan apa dan bagaimana nantinya yang akan dikerjakan oleh personil itu. Yang ketiga, pelatihan tutorial. Dengan pendekatan secara tatap muka, tentu lebih mudah memberikan bimbingan kepada personil tersebut. Yang keempat, simulasi. Memberikan gambaran situasi kerja personil itu nantinya. Yang kelima, latihan langsung di pekerjaan atau OJT. Pekerjaan dengan memberikan instruksi yang jelas kepada personil dan diletakkan langsung pada posisi tersebut. Sesi kedua yaitu pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW. Pemilihan tempat instalasi HW dan SW agar ada persiapan secara lengkap agar ketika pemasangan semua sudah lengkap dan tinggal eksekusi. Sesi ketiga, pemrograman dan testing program. Pemrograman, suatu rancangan yang sudah dibuat sebelumnya akan dibuatkan eksekusi program oleh komputer. Testing program, melakukan suatu check and recheck dahulu agar tidak ada ketidaksesuaian dalam program. Contohnya tes unit, integrasi, serta validasi. Selanjutnya yaitu sesi testing system. Bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen-elemen sistem berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang sesi terakhir yaitu konversi sistem. Proses konversi sistem bertujuan agar sistem baru yang sudah direncanakan agar siap dipakai oleh user tersebut.
Pendekatannya antara lain yaitu konversi langsung dengan mengganti sistem yang lama dengan yang baru. Konversi paralel, mengoperasikan sistem yang lama bersamaan dengan sistem yang baru. Konversi percontohan sistem. Sistem yang baru diterapkan di suatu cabang terlebih dahulu. Konversi bertahap, pendekatan dengan menetapkan masing-masing. Adapun tindak lanjut implementasi yaitu melakukan tes penerimaan dengan menggunakan data yang sebenarnya dalam jangka waktu tertentu. Lalu tahap pemeliharaan sistem mencakup semua proses yang dibutuhkan untuk menjamin sistem dapat berjalan dengan baik. Antara lain yaitu dengan cara maintenance setiap minggu atau setiap bulan untuk suatu komputer atau sistem aplikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai testing dan implementasi sistem kali ini. Kurang lebihnya seperti tadi materi yang saya sampaikan. Banyak kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.